Baru sejam yang lalu aku baca ada berita orang mengakhiri hidupnya di Semarang, tepatnya di Mall Paragon. Aku sengaja nggak cantumin fotonya ya, karena triggering dan nggak disensor di situ. Disclaimer dulu bahwa video ini aku buat 1 jam setelah beritanya muncul di account ini ya, sehingga mungkin bisa jadi ke depan ada perubahan. Aku nggak ngerti, belum ada juga yang tahu kronologisnya seperti apa, nih masih diperiksa. Tapi sejauh ini dari berita ini ada kasus yang diduga ini adalah suicide. Dan aku tuh merasa nyesek banget gitu, karena di hari World Mental Health Day, hari ini kita merayakan, mengkampanyekan, mengupayakan kesehatan mental gitu ya. Terus habis itu terjadilah gitu, bahkan ini di kotaku sendiri. Di video ini aku cuma mau ngomong 3 hal ya. Yang pertama, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Kalau kalian tidak bisa melihat masalah mental itu tidak terlihat secara kasat mata, itu bukan berarti nggak ada masalahnya. Jadi stop bilang bahwa itu kurang ibadah, kurang bersyukur, soal mindset aja, anggap aja nggak ada, nggak usah dipikirin. Itu nggak bisa gitu loh, karena memang ada mekanisme kan, kita berpikir, merasakan, bertindak, berperilaku, itu kan semuanya nyambung semua, dan itu adalah mental atau jiwa manusia. Sehingga kalau kalian merasa punya masalah mental, please cari bantuan profesional. Yang kedua adalah kalau kalian menganggap bahwa orang yang mau mengakhiri hidup itu pasti nggak akan bilang-bilang, dia akan diem-diem aja. Dan orang yang mengeluhkan, oh aku mau mengakhiri hidup, itu berarti nggak akan gitu. Enggak, salah, itu mitos. Justru orang yang mau mengakhiri hidup itu dia menunjukkan berbagai gejala dan berbagai red flag yang sebetulnya kelihatan banget. Misalnya tanda-tanda dia ngomongin soal mengakhiri hidup tuh enak, udah nggak ada masalah lagi, udah males hidup dan lain sebagainya, itu sudah mengarah ke arah sana gitu. Jadi kita perlu aware akan hal itu. Dan biasanya juga disertai dengan gejala-gejala lain seperti menarik diri, terus susah dihubungi misalnya, terus kemudian aktivitasnya sehari-hari udah nggak lancar, kayak makan, tidur, terus aktivitasnya ke kampus atau ke kantor tuh sudah nggak bisa lagi. Itu pasti akan ada stage atau fase-fase seperti itu, sehingga sebetulnya sangat bisa di-prevent kalau kita tuh bareng-bareng aware gitu. Gak cuma pasiennya aja yang perlu melakukan pencegahan, tapi kitanya juga sebagai orang-orang di sekitar tuh perlu peka. Yang ketiga, kalau di postingan-postingan seperti ini biasanya komennya penuh dengan ajakan-ajakan untuk bercerita atau curhat. Sini cerita, ada masalah apa toh ngomong, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kalau beneran nih ada temen yang curhat sama kita, apakah kita sudah menjadi safe place atau tempat yang nyaman untuk mereka bercerita? Atau jangan-jangan justru kita menjadi salah satu penyebab memperparah kondisi mental teman kita? Contoh sikap-sikap yang membuat teman kita nggak nyaman curhat sama kita. Pertama, memotong ceritanya karena kita kepo. Terus kemudian kita menghakimi, justru malah kita dengan tatapan sinis atau dengan celetukan kita menghakimi dia. Kemudian nggak hadir seutuhnya, orang lagi ngomong malah main HP sambil main game. Atau justru kita terburu-buru menasihati, jadi kita cepet-cepet loncat pada saran sebelum kita memvalidasi emosinya. Atau justru malah adu nasib, kaum mendang-mending, dan meremehkan permasalahan orang yang curhat sama kita. Jadi di hari mental health ini aku cuman mau mengajak kita semua, please, hidup kalian terlalu berharga untuk diakhiri begitu saja. Aku tahu hidup itu berat, hidup itu nggak segampang itu, tapi aku yakin pasti ada jalan, ada cara supaya kalian tuh bisa hidup, nggak cuma hidup doang, tapi hidup penuh harapan dan penuh makna. Jadi silahkan kalian cari bantuan profesional ya kalau memang membutuhkan.